Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerita konten. Mari kita bahas tentang dalam kita berkonten di YouTube. Hari ini saya akan membahas suatu hal yang cukup penting dan bisa sangat fatal buat teman-teman pemula yang baru terjun ke dunia YouTube. Saya akan memberi suatu hal yang sepele tetapi sangat fatal. Jadi di mana saya akan men-share ya pengalaman saya dalam berkonten di dalam dunia YouTube, di mana salah satu akun saya terkena gagal monetisasi. Seperti yang Anda lihat, teman-teman lihat di sini, channel saya yang di sini tuh gagal monetisasi dikarenakan konten yang digunakan ulang. Memang ini channel khusus untuk re-upload ya, karena beberapa channel saya melakukan riset untuk mengetahui konten-konten apa saja yang bisa dimonet dan tidak bisa dimonet. Nah, untuk kali ini saya akan men-share kepada teman-teman salah satu akun saya ini yang teman-teman lihat. Akun ini lumayan ya, 10.000 subscriber. Ini dulunya channel gaming, lalu saya rubah tema menjadi channel campuran konten viral, kemudian sekarang difokuskan kepada otomotif drag bike ya, ke tema otomotif. Nah, ini jadi waktu pengajuan monetisasi ini terkena konten yang digunakan ulang. Konten apa yang terkena yang digunakan ulang? Jadi waktu saya mengajukan monetisasi ini channel campuran ya, channel gado-gado. Jadi channel konten viral yang saya re-upload, yang saya edit dan mengajukan monetisasi, dan ternyata gagal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa gagal? Jadi ini waktu itu saya sudah mencapai untuk short ya, short sudah mencapai 10 juta lebih, dan untuk videonya juga sudah lebih dari bukan 4.000 jam lagi, udah puluhan ribu jam tayang ya. Lalu kenapa masih terkena konten yang digunakan? Jadi ini saya waktu saya pengajuan itu, salahnya saya itu konten campuran yang video-videonya itu kebanyakan re-upload dan saya edit seadanya. Karena fokus saya waktu bikin short itu, bikin berita viral, nyari fokus subscriber ya, tidak melihat isi video itu apakah sesuai kriteria YouTube atau enggak. Nah, di sini saya akan share kepada teman-teman supaya teman-teman jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti saya alami. Seperti itu ya. Saya akan men-share kepada teman-teman nih. Jadi konten yang digunakan ulang ini sering kita tidak ngeh ya, tidak sadar juga, terutama konten-konten yang berbau viral yang kita edit dan kita upload, konten-konten lucu, konten-konten DJ, musik itu juga bisa terkena. Dan juga terutama konten-konten gaming juga sama saja teman-teman ya. Namun nanti kita akan bahas ya, ada video re-upload yang diperbolehkan oleh YouTube, disetujui oleh YouTube dengan catatan syarat-syarat berikut. Nanti saya akan jelaskan. Yang penting kita akan fokus kepada penyebabnya dulu ya. Nah, ini channel ini juga ada suatu kasus juga. Channel ini terkena pedoman komunitas, teguran pedoman komunitas. Karena apa? Ini terkena pedoman komunitas karena hal sepele ya. Karena ada satu video short saya, video lucu, namun terkena
pedoman komunitas pelanggaran terhadap hewan. Walaupun pernah saya mengajukan banding dan diterima, lalu nggak tahu kenapa itu terkena lagi. Video apa yang terkena? Itu sepele teman-teman. Jadi ada video short saya, video lucu, itu dimana ada acara adu ayam ya. Adu ayam padahal fokus utamanya lucu-lucuan itu video. Jadi video itu berisi mau diadu ayamnya, dan ada sang pemiliknya ya di belakang ayamnya itu. Tapi diadu ayamnya itu nggak jadi adu ayam, malah ayamnya itu ngejar-ngejar si pemilik ayam. Nah itu kan hal-hal lucu lah ibaratnya ya. Namun itu terkena teman-teman. Makanya harus hati-hati juga buat teman-teman yang upload video-video lucu, hal kecil itu suatu saat pasti terkena. Itu nggak serta-merta langsung terkena ya. Pas upload aman, nggak ada hak cipta atau apapun lah, nggak ada. Cuman selang beberapa minggu, beberapa bulan itu terkena teman-teman. Jadi hati-hati ya. Ada lagi kasus video lucu, saya juga terkena, itu terkena konten pornografi. Padahal itu konten video lucu. Waktu itu jadi videonya video banjir. Ada seorang ibu-ibu yang menaikkan celananya ya, karena kan banjir itu menaikkan celananya mungkin agak sedikit naik ke bokong ya. Nah itu juga kena teman-teman, tapi nggak langsung kena, nunggu beberapa minggu, beberapa bulan itu juga kena. Nah jadi harus hati-hati juga teman-teman ya. Nggak jaminan kita upload video, pas upload kita aman, nggak ada pelanggaran apapun, kedepannya kita akankah kena atau enggak ada jaminan. Kita harus koreksi diri sebelum upload, dan kita harus paham tentang pedoman komunitas seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi channel IJ juga banyak masalahnya ya, karena waktu pengejaran monetisasi banyak pelanggarannya juga ya. Yang ini yang tadi saya sebutkan, pelanggaran pedoman komunitas. Yang pertama itu sudah mengajukan banding, diterima dan terkena lagi. Jadi ini untuk pengajuan ulangnya itu malah lama. Jadi ini kita lihat pengajuan ulang permohonan mulai 3 April 2023. Nah ini karena apa? Karena saya terkena pelanggaran komunitas, teguran yang kedua kali ini. Kalau tidak kena ini, saya bisa pengajuan ulang dalam jangka waktu 1 bulan setelah gagal, harusnya seperti itu. Nah ini untuk kelayakannya, ini saya sudah luber ya, dari 1000 subscriber kriteria ini 10.000, dari 4.000 jam waktu tonton publik ini udah 27.000 seperti ini. Udah cukup gitu kelayakannya. Cuman dari patuhi pedoman komunitas ini yang saya kena teguran 2 kali. Jadi ini buat teman-teman ya, harus hati-hati dalam kontennya, mungkin konten tentang lucu-lucu. Nah ini harus hati-hati, bukan berarti jaminan upload aman ke depannya, enggak. Kita harus seleksi benar-benar dalam mengupload video seperti itu. Nah selanjutnya kita akan bikin hal-hal fatal yang membuat konten kita gagal monet. Hal-hal fatal yang membuat konten kita gagal monet. Jadi gini teman-teman, konten yang digunakan ulang, kita lihat ke layar. Jadi konten yang digunakan ulang, channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan. Jadi kita menggunakan konten orang dan tidak merubah, mengedit yang membuat nilai yang signifikan. Apa itu nilai yang signifikan? Jadi konten kita itu hampir masih sama dengan konten original dari konten orang lain. Jadi apa yang diinginkan YouTube dari konten re-upload ini? Nah, di sini YouTube memberikan jawaban teman-teman. Ini hal penting buat teman-teman yang video kontennya tentang re-upload. Oke, mari kita lihat. Anjuran yang pertama itu adalah yang dianggap layak untuk monetisasi adalah
revisi yang ditambahi bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Ini maksudnya apa? Ini jadi konten orang lain ini harus kita tambahi bumbu-bumbu analisis atau humor atau komentar. Jadi contohnya misalkan video orang lain itu tentang bulu tangkis lah misalkan. Nah, ini video bulu tangkis yang milik orang lain ini kita tuh nggak bisa comot, edit videonya doang udah upload, itu nggak bisa, itu pasti terkena konten yang digunakan. Nah, caranya gimana? Ya ini, merevisi, menambahi analisis dan komentar. Jadi video yang sudah kita ambil dari orang lain, kita tambahkan analisis. Analisis itu berarti dengan berupa apa? Dengan berupa ucapan, suara seperti ini ngomong. Kita tuh berkomentar terhadap video orang lain itu. Apakah analisa, apakah humor, apakah pandangan kita, bebas. Itu syarat yang pertama. Jadi ini paham syarat yang pertama ya. Kemudian yang kedua, video re-upload itu adalah klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Nah, ini juga hampir sama yang nomor satu tadi. Jadi membuat ulasan kritis, membuat komentar, narasi yang kita membuat pandangan kepada video itu berupa ucapan seperti itu, analisis dan ulasan. Ini yang 1 sampai 2 hampir sama. Kemudian lanjut yang ketiga, adegan suatu film yang dialog atau sulih suaranya telah Anda rubah. Nah, jadi misalkan film apa atau pertandingan bulu tangkis ya, kita fokus di pertandingan bulu tangkis. Jadi yang dialog atau sulih suaranya telah Anda ubah. Ya, dengan ubahnya apa? Ya tadi dengan komentar dan ulasan dari kita ini, suara kita. Jadi suara dari video yang aslinya itu di silent boleh, nanti kita ganti dengan suara ulasan dari kita, analisa kita, ulasan kita, seperti itu. Nah, kadang dia pertanyaan, boleh nggak menampilkan suara dari video asli? Boleh dengan catatan sebentar. Ya anggaplah kita ambil cuplikan suara asli sama video asli nih kan, kita ambil suaranya sebentar 5 detik atau 8 detik, lalu suaranya kita silent, kita berkomentar. Nah, ini komentar kita, antara komentar sama dengan suara video itu harus lebih banyak suara kita, komentar kita, seperti itu. Jadi jelaskan ya. Kemudian yang keempat, cuplikan ulangan suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh salah satu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan. Nah, ini juga sama. Jadi syarat-syarat ini ya itu aja, udah berputarnya di situ. Jadi menjelaskan tindakan yang dilakukan salah satu pemain. Jadi apa? Berarti apa? Komentar dan narasi seperti itu. Jadi jelas dan simple ya sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa itu hal fatal loh teman-teman, bisa gagal monet. Kita udah capek-capek ya berbulan-bulan misalkan mengumpulkan jam tayang, subscriber, pas mengajukan gagal monet. Nah, disinilah pentingnya cerita konten sini saya utarakan ke teman-teman. Mudah-mudahan teman bisa mengantisipasi sebelum terjadi seperti itu, mencegah lebih baik daripada menangis. Seperti itu. Nah, ini kita lanjutkan. Video reaksi berisi komentar Anda terhadap video asli. Ya iya, sama aja. Jadi intinya narasi dan narasi dari komentar kita. Yang terakhir, hasil edit rekaman video karya kreator orang lain yang telah Anda bumbui jalan cerita. Ya udah, sama aja. Jadi dari ke-6 syaratnya ini, konten re-upload, konten orang lain yang dibolehkan oleh YouTube, yaitu ya dengan narasi, suara, komentar, ulasan kritis dari kita. Itu yang pertama. Yang keduanya apa? Alangkah lebih baiknya menampilkan muka kita.
kalau konten diupload. Alangkah baiknya, tapi kalau tidak bisa tidak masalah, yang penting ada narasi ini yang paling pokok, yang wajib. Nah ini yang jadi perhatian, ini hal-hal fatal ini. Nah ini yang larangannya, mari kita lihat. Itu kan tadi anjurannya yang harus kita lakukan. Contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi: video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial. Nah ini yang pasti tidak akan diterima monetisasi. Jadi video singkat yang Anda kompilasi, jadi kompilasi itu digabung-gabung, bisa ngambil dari situs media sosial lain, dari TikTok, Instagram, apalah macam-macam, banyak gitu. Kita kompilasi nih. Nah itu tidak boleh, tidak boleh. Contoh ini kebanyakan yang orang-orang bikin ini, contoh misalkan kompilasi video-video lucu, jadi diambil, diedit, digabung-gabung, upload. Video-video lucu, ambil, edit, gabung, upload. Nah ini tidak akan diterima. Cuman kalau mau diterima, misalkan video kompilasi lucu-lucuan misalkan, bisa yang ini diterima dengan catatan yang tadi, syarat yang di atas, yaitu dengan narasi, ulasan. Nah itu baru bisa. Tapi kalau cuman video-video dikompilasi, digabung-gabung dan diupload tanpa narasi, ya itu nggak bakalan diterima, teman. Hati-hati juga teman-teman yang bikin video seperti ini, hati-hati, jangan capek-capek bikin, gagal monetisasi. Kemudian yang kedua, koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nah ini juga sering banget teman-teman bikin yang bikin konten lirik lagu cover gitu. Sekarang sudah susah untuk lagu-lagu itu udah sangat-sangat susah, teman. Jadi bagi teman-teman yang bikin seperti itu, lagu-lagu DJ, lagu lirik-lirik lagu seperti itu, udah saya sarankan stop, nggak bakalan diterima, teman-teman. Susah seperti itu. Jadi harus paham ya, terutama yang lagu-lagu DJ, bikin konten-konten DJ itu susah karena pasti terkena konten yang digunakan ulang seperti itu. Oke, selanjutnya klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Ya sama aja seperti yang tadi. Kita mau menampilkan kompilasi video-video dari yang lain-lain, diedit seadanya tanpa narasi. Nah ini nggak boleh. Jadi saking pentingnya narasi itu ya dijelaskan berkali-kali ya di syarat-syarat ini. Jadi kita harus menampilkan narasi, suara kita, ulasan kita terhadap video yang kita buat seperti itu. Kalau yang untuk konten re-upload semua ya dari konten orang lain, itu wajib ada narasi. Bagus-bagus ada mukanya, itu lebih bagus lagi. Kemudian konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, iya ini kontennya udah viral, konten viral kita download, misalkan kita edit seadanya tanpa narasi, diupload lagi, bakal kena konten berulang itu, karena banyak yang upload juga. Kecuali konten yang berulangnya itu kita pakai dan kita kasih ulasan kritis, kita kasih narasi, itu baru boleh seperti itu. Kemudian yang terakhir, promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Nah ini udah jelas ya, nggak perlu saya bahas. Mempromosikan konten orang lain itu nggak boleh juga seperti itu. Nah ini jarang-jarang lah, untuk yang terakhir ini jarang-jarang ya dibikin seperti itu. Nah ini kita rangkum ya, jenis-jenis video yang susah dimonetisasi. Nah ini silahkan cek konten teman-teman apakah termasuk dengan video konten yang susah untuk dimonetisasi. Yaitu saya sebagian aja ya jelaskan, yang kebanyakan banyak orang-orang yang melakukan hal ini seperti itu. Jadi
konten-konten yang susah dimonetisasi adalah yang pertama, konten re-upload yang tanpa narasi. Contohnya yang seperti tadi saya bilang, konten video lucu tanpa edit narasi itu susah. Konten musik, lagu, lirik itu susah. Konten yang kebanyakan yang pemula biasanya di gaming. Saya dulu pun juga sama gaming juga channel. Konten gaming yang tanpa narasi itu susah. Kebanyakan kan yang teman-teman bikin konten game ya main game biasa, videonya tentang game, layarnya isinya tentang game, permainan game, misalkan ML ya, permainan ML dia main, dia record kan, dia record udah main sampai menang, udah upload, itu nggak bakalan diterima teman-teman. Lah kok bisa? Ya iya, terkena yang tadi syarat-syarat tadi. Terus gimana supaya diterima? Syaratnya kalau mau channel gaming teman-teman diterima, itu harus ada narasi, ada komentar suara dari teman-teman. Teman-teman nih lagi main game, suara teman-teman harus terekam, narasi teman-teman harus terekam. Lebih bagus konten gaming itu harus tampil muka kita, itu yang lebih perfect. Itu baru boleh dan dibolehkan oleh YouTube. Teman-teman bisa lihat channel-channel profesional gaming itu pasti mereka menampilkan muka dan narasi seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar gamingnya doang, gamenya aja udah atau gitu, nggak bakalan diterima. Jadi jangan capek-capek ya teman-teman di sini, jangan capek-capek seperti itu. Oke ya teman-teman ya, jelas itu yang sering-sering channel yang sulit ya untuk diterima monetisasi seperti itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Solusinya ya yang tadi saya bahas ya. Jadi konten khusus ini kita membahas tentang konten yang re-upload dulu. Ini konten yang tentang channel ini yang gagal monet ya teman-teman. Channel ini gagal monet karena konten yang digunakan ulang, dan memang banyak kan rata-rata itu konten yang digunakan ulang dan konten yang berulang yang terkena itu seperti itu. Dan dari melanggar pedoman komunitas ini jauh lebih berbahaya juga seperti itu ya. Jadi jelas ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa dukung cerita konten ini dengan subscribe, dan silahkan berkomentar kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi intinya saya share pengalaman saya, mari kita bareng-bareng supaya kita tidak capek waktu, pikiran, dan tentunya kuota ya, karena kuota itu mahal. Ingat, mahal. Kita bela-belain nyisain kuota gede, bikin konten gak taunya gagal seperti itu. Oke, jelas ya, terima kasih. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerita konten. Yuk kita berbagi bersama-sama dalam konten.